Kalau lo buka sosmed akhir-akhir ini, pasti ngerasa satu hal. Timeline kita tuh kayak lagi penuh sama satu kata. Cerai. Artis cerai. Influencer cerai. Pasangan yang kelihatannya adem ayem. Pisah juga. Alasannya macem-macem. Ada yang katanya gara-gara penipuan dan uang. Ada yang kepergok selingkuh. Ada juga yang disebut mau kondo. Ada yang ribut soal mertua. Sampai yang kelihatannya sepele, tapi ternyata sensitif, dibilang pelit dan gak peduli. Isunya beda-beda, tapi ujungnya sama, pernikahan yang bubar. Yang menarik, ini bukan cuma perasaan kita doang. Data di tahun 2024 nunjukin, ada sekitar 399.000 kasus perceraian di Indonesia. Memang sih, angkanya sedikit turun dibanding tahun sebelumnya yang sekitar 408.000. Tapi ada satu detail penting yang sering kelewat. Di saat angka perceraian masih setinggi itu, angka pernikahan justru ikut turun. Artinya apa? Orang yang nikah makin sedikit, tapi yang cerai tetap banyak. Kalau dibayangin, itu sama aja kayak lebih dari 1.000 pasangan suami istri berpisah setiap hari. Dan itu bukan angka kecil. Dari situ, gue jadi kepikiran satu pertanyaan sederhana, tapi berat banget jawabannya. Kenapa ya makin kesini makin banyak orang yang akhirnya milih cerai? Nah, di video ini kita bakal ngebahas apa aja alasan dibalik fenomena perceraian yang makin sering kita lihat belakangan ini. Bukan buat nyalahin siapa-siapa, tapi buat ngelihat gambaran besarnya dengan lebih jernih. Ada satu fakta yang cukup bikin banyak orang kaget. Di Indonesia, sekitar 3/4 kasus perceraian itu diawali oleh gugatan istri. Artinya, dalam sebagian besar kasus, justru pihak perempuan yang bilang, "Udahan aja." Pertanyaannya, kenapa? Apakah perempuan sekarang gampang nyerah? Atau ada sesuatu yang berubah di dalam dinamika pernikahan? Kalau ditarik ke belakang, ini sebenarnya tanda pergeseran posisi yang makin seimbang antara suami dan istri. Dulu, banyak perempuan bertahan bukan karena bahagia, tapi karena nggak punya pilihan. Sekarang ceritanya beda. Makin banyak perempuan yang punya penghasilan sendiri. Ada yang kerja kantoran, ada yang ASN, guru, pebisnis online, ada yang hidup dari konten digital. Ketika seorang istri bisa berdiri secara finansial, dia nggak lagi terikat pada pernikahan hanya karena kebutuhan ekonomi. Hal yang dulu mungkin diterima dengan kalimat, "Ya udahlah, sabar aja," sekarang mulai dipertanyakan. Dan disinilah perubahan besarnya terjadi. Bukan cuma soal uang, tapi soal batas toleransi. Kalau dulu perilaku aneh pasangan masih sering dimaklumi, sekarang banyak yang mikir, ini masih bisa ditoleransi, atau sebenarnya udah kelewatan. Di sisi lain, kita juga hidup di era standar sosial yang makin absurd, terutama kalau lo buka media sosial. Ada narasi yang bilang, bayarin ini, bayarin itu, antar jemput, nemenin kemana-mana, itu bukan effort, tapi kewajiban mutlak. Bahkan ada yang terang-terangan nyebut, calon suami ideal itu gajinya minimal 25 juta. Masalahnya, data nunjukin orang dengan penghasilan segitu jumlahnya sangat sedikit, cuman sebagian kecil dari populasi. Akhirnya, ekspektasi naik, tapi realita nggak selalu bisa ngikutin. Dan ketika ekspektasi ketemu realita yang berat, konflik mulai muncul. Kalau kita lihat data dari Pengadilan Agama, alasan perceraian paling sering itu sebenarnya klasik banget. Pertengkaran yang terus berulang, masalah ekonomi, dan salah satu pasangan yang pergi atau nggak bertanggung jawab. Masalah ekonomi ini luas, mulai dari nafkah yang nggak jalan, pasangan yang lepas tangan, sampai kasus ekstrim seperti utang judi online dan pinjaman digital yang numpuk. Belum lagi tekanan hidup di luar rumah, harga naik, kerjaan nggak aman, ancaman PHK, penghasilan yang nggak cukup buat nutup kebutuhan. Semua itu bikin stres numpuk di rumah tangga. Dan ketika tekanan nggak pernah diolah dengan komunikasi yang sehat, perlahan-lahan kepuasan dalam pernikahan turun. Sampai akhirnya, sebagian istri memilih satu hal yang dulu dianggap tabu, tapi sekarang dianggap realistis, mengajukan gugatan cerai. Sekarang muncul pertanyaan lanjutan. Kalau bukan cuma soal uang atau selingkuh, kenapa pertengkaran yang nggak ada habisnya justru jadi alasan paling sering orang cerai?
Kenapa banyak pasangan ngerasa sebenarnya nggak ada kejadian besar, tapi kok capek banget ya sama pernikahan ini? Jawabannya bisa kita lihat dari satu sudut pandang psikologi. Ada sebuah teori yang cukup terkenal, namanya suffocation model, yang diperkenalkan oleh psikolog Elie Winkle. Intinya gini, bukan karena generasi sekarang lebih buruk dalam menjaga pernikahan, bukan juga karena orang zaman dulu lebih hebat. Masalah utamanya adalah beban harapan terhadap pernikahan sekarang jauh lebih tinggi dibanding generasi sebelumnya. Winkle ngebagi sejarah pernikahan itu ke dalam 3 fase besar. Fase pertama, nikah itu soal bertahan hidup. Ini terjadi sebelum pertengahan abad ke-19. Orang menikah karena alasan yang sangat praktis. Biar ada yang bantu cari makan, biar ada tempat tinggal, biar hidup lebih aman. Gak ada tuntutan bahagia, yang penting hidup jalan. Lalu masuk fase kedua. Sekitar pertengahan 1800 sampai 1960. Di fase ini, orang mulai menikah karena cinta. Pernikahan bukan cuma kerja sama hidup, tapi juga soal romansa, persahabatan, dan kedekatan emosional. Pasangan diharapkan jadi teman hidup, teman cerita, teman tumbuh, dan itu udah terasa berat di zamannya. Nah, sekarang kita hidup di fase ketiga. Di era modern ini, kita masih pengen cinta dan persahabatan, tapi ditambah satu tuntutan besar lagi. Pernikahan diharapkan jadi tempat aktualisasi diri. Pasangan kita diharapkan bukan cuma suami atau istri, tapi juga jadi motivator, jadi coach hidup, jadi tempat healing, jadi partner spiritual, bahkan kadang jadi proyek pengembangan diri. Coba pikirin sebentar, semua beban itu ditaruh ke satu orang. Padahal, sesempurna apapun pasangan kita, pasti ada batasnya. Dan ketika pasangan gagal memenuhi semua kebutuhan emosional dan psikologis itu, kita mulai ngerasa, berarti pernikahan ini nggak berhasil. Disinilah banyak orang kejebak. Pernikahan hari ini sering dipandang dengan konsep semua atau tidak sama sekali. Kalau semua ekspektasi terpenuhi, rasanya luar biasa, bahagia, layak dipamerin sebagai couple goals. Tapi, kalau sebagian besar ekspektasi itu nggak terpenuhi, yang muncul bukan rasa cukup, melainkan kecewa yang dalam. Dan kekecewaan yang dipendam, pelan-pelan berubah jadi pertengkaran. Pertengkaran yang berulang, capek yang nggak pernah selesai. Sampai akhirnya, bagi sebagian orang, cerai terasa seperti jalan keluar dari tekanan yang terlalu sesak. Kalau kita rangkum sejauh ini, sebenarnya ada 2 masalah besar yang saling ketemu. Pertama, di Indonesia sedang terjadi pergeseran kekuatan. Perempuan makin mandiri, punya pilihan, dan gak lagi mau bertahan di pernikahan yang isinya cuma luka dan tekanan. Kedua, di sisi psikologis, kita hidup di era di mana ekspektasi terhadap pasangan itu tinggi banget. Kadang terlalu tinggi buat ditanggung satu manusia. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau gitu, apa yang bisa kita lakuin supaya pernikahan tetap bermakna? Tanpa harus berakhir di titik capek dan pengen udahan. Solusi pertama, turunin ekspektasi ke level manusia. Ini bagian yang nggak enak, tapi penting banget. Pasangan kita itu manusia biasa, bukan paket lengkap yang bisa memenuhi semua kebutuhan hidup kita. Dia nggak wajib jadi sumber kebahagiaan satu-satunya. Nggak harus selalu kuat secara mental. Nggak harus mapan, bijak, romantis, stabil, visioner, dan penuh empati sekaligus. Faktanya, rata-rata penghasilan orang Indonesia masih di angka jutaan. Literasi emosi dan psikologi juga belum tinggi. Gaji besar pun nggak otomatis bikin orang jago ngatur uang atau komunikasi. Jadi, kalau kita masuk ke pernikahan sambil berharap pasangan itu sempurna, yang ada kita bakal terus kecewa. Pernikahan yang realistis itu bukan cari orang tanpa kekurangan, tapi cari orang yang kekurangannya masih bisa kita terima tanpa kehilangan diri sendiri. Solusi kedua, berhenti pakai sosmed sebagai patokan hidup. Tanpa sadar, media sosial sekarang jadi salah satu sumber konflik rumah tangga. Bukan karena teknologinya jahat, tapi karena standar yang dibentuknya sering nggak masuk akal. Budaya pamer, gaya hidup konsumtif, narasi kalau sayang harus begini. Padahal kebutuhan tiap pasangan beda-beda. Ada pasangan yang butuh ruang buat hobi. Ada yang pengen dua-duanya tetap kerja.
Ada yang lebih bahagia, hidup sederhana tapi tenang. Masalahnya, kalau hidup terus dibandingin sama standar orang lain, kita jadi lupa nanya satu hal penting. Sebenarnya, kita berdua butuh apa? Kesepakatan kecil yang lahir dari obrolan jujur jauh lebih bermakna daripada capek ngejar standar yang bahkan bukan milik kita. Solusi ketiga, ngobrolin hal nggak enak sejak awal. Banyak pasangan rajin ngobrol soal wedding, tapi jarang ngobrol soal pernikahan. Padahal sekarang, peran gender lama udah nggak selalu relevan. Ada istri yang penghasilannya lebih besar, ada suami yang lebih fleksibel, ada pasangan yang pengen berbagi peran rumah tangga secara seimbang. Semua itu sah. Yang berbahaya justru kalau nggak pernah dibahas. Topik kayak pembagian peran di rumah, uang digabung atau dipisah. Gimana kalau salah satu karirnya naik duluan? Ekspektasi soal tanggung jawab. Itu obrolan yang nggak nyaman, tapi justru menentukan sehat atau enggaknya pernikahan ke depan. Karena konflik paling besar biasanya datang bukan dari hal besar, tapi dari asumsi yang nggak pernah diklarifikasi. Di ujung hari, generasi milenial dan Gen Z memang menuntut pernikahan yang jauh lebih tinggi kualitasnya dibanding generasi sebelumnya. Model lama yang kaku pelan-pelan ditinggal, diganti dengan model baru. Kemitraan yang setara, fleksibel, saling menghormati, dan peduli sama kesehatan emosional dua-duanya. Dan ketika sebuah pernikahan gak mampu memenuhi standar baru ini, perceraian sekarang gak lagi selalu dianggap kegagalan. Bagi sebagian orang, itu dianggap keputusan rasional. Itulah kenapa jangan heran kalau angka pernikahan turun, tapi angka perceraian tetap tinggi. Kalau dari pembahasan ini, lo ngerasa, kayaknya masalah kecocokan itu lebih dalam dari yang gue kira, itu wajar. Karena pernikahan hari ini memang lebih kompleks dibanding yang sering kita lihat di permukaan. Kalau lo ngerasa video ini relevan, klik like biar makin banyak yang kebantu dapat sudut pandang yang lebih jernih. Subscribe kalau lo pengen bahasan soal hubungan, psikologi, dan realitas sosial, tanpa drama dan tanpa menghakimi. Dan share video ini ke orang yang menurut lo perlu nonton, entah dia lagi pacaran, mau nikah, atau lagi mempertanyakan hubungannya sendiri. Cukup sampai di sini, kita ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Thanks.